Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Majelis Taklim Muslimat Fatayat IPPNU Kecamatan Sawahan Surabaya. Pada kali ini marilah kita bersama-sama belajar ilmu agama. Harapan semoga apa yang kita pelajari bersama mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah di dini wa dunia wal akhirah. Marilah kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Baqarah, pada ayat yang ke-255, yaitu ayat kursi. Ayat kursi ini adalah ayat yang istimewa, yang spesial. Sayyidul kalam Al-Quran wa sayyidul Quran Al-Baqarah wa sayyidul Baqarah ayat kursi. Di utama-utamanya kalam adalah Al-Quran, dan utama-utama Al-Quran adalah dalam surat Al-Baqarah. Dan utama surat Al-Baqarah adalah yang tercantum dalam ayat 255, yaitu ayat kursi yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum ila akhirih. Pemirsa yang kami cintai, diusahakan selalu di dalam kehidupan kita bertambah ilmu, bertambah ilmu, bertambah ilmu. Seorang yang bertambah ilmu adalah orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, kemudian menemui dua kelompok. Kelompok yang satu berzikir kepada Allah, kelompok yang kedua adalah diisi majelis taklim yang menerangkan halal dan haram. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih kelompok yang majelis taklim, karena kelompok majelis taklim ini adalah umat yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan menghidup-hidupkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Artinya, pahala majelis taklim dan majelis zikir itu lebih besar pahalanya majelis taklim. Kalau boleh dikata majelis zikir itu kan untuk diri kita sendiri, tapi kalau majelis taklim itu adalah menguji agama Allah, membahas halal dan haram. Dan membahas halal haram itu adalah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya pahala yang diterima oleh orang-orang yang pencari ilmu. Ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innal mu'allim idza qala Innal alim idza qala Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya seorang guru ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kataballahu bara'atan, Allah menulisnya bebas lisobiyi, anak itu, wabaroatan lil alim, bebas untuk gurunya, wabaroatan lil walidayhi, bebas untuk kedua orang tuanya, minan nari, dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala membanggakan di hadapan para malaikatnya ketika seorang hamba mengikuti majelis taklim. Kala itu Allah dengan firman-Nya, ya malaikat, saya akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat menjawab, ya Allah, kenapa kamu membuat khalifah di muka bumi ini? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka akan membuat satu kerusuhan, menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami bertasbih mengagungkan namamu. Wahai malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih tahu daripada kamu. Di saat seorang hamba mencari ilmu, ini dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat ini ridho dengan orang yang mencari ilmu, sehingga ridho mengepakkan sayapnya dan menggelar karpetnya untuk
dibuat naungan, untuk dibuat berjalan orang yang mencari ilmu. Ketika itu malaikat sentimen dengan manusia sehingga matur kepada Allah, ya Allah, inna lahum rajulan khotoan, inna fihim rajulan khotoan. Hamba itu tidak mencari ilmu ya Allah, tetapi dia bertemu dengan temannya, dengan saudaranya, dia senang-senang, dia bergumulan ngomong-ngomong gak karu-karuan, bukan murni untuk mencari ilmu. Dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, humul ladzina la yasqa bihim jalisuhum. Tidak malaikat. Mereka walaupun dia tidak murni mencari ilmu, tapi sudah saya anggap dia mencari rahmatku. Semua yang hadir di situ akan ampuni dosa-dosanya. Hadirin yang kami hormati, begitulah Allah Subhanahu wa taala memberi keistimewaan orang-orang yang mencari ilmu. Malah ada satu sabda Rasulullah yang menyenangkan kepada kita. Orang yang mendatangi majelis taklim itu sama halnya hidup 70 tahun, yang 70 tahun itu dibuat ibadah selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Siang harinya dibuat ibadah, sore harinya dibuat ibadah, malam harinya dibuat ibadah, siang harinya dibuat puasa, sholat tahajud malam harinya, dan amalan-amalan yang lain, baca Al-Quran tentunya ini selama 70 tahun. Begitu Allah memberi kemuliaan kepada orang-orang yang mencari ilmu. Harapan saya mencari ilmu pada kali ini bisa memberi motivasi kepada panjenengan sedaya yang mendengarkan, selalu mencari ilmu, selalu mencari ilmu. Pada kali ini saya akan menerangkan surat Al-Baqarah pada ayat 255, yaitu ayat kursi. Ayat kursi ini diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Kanzul Ars, di gudangnya Ars. Tidak sama dengan ayat-ayat yang lain. Kalau ayat-ayat yang lain itu diambil dari dokumen umum, tetapi ayat kursi adalah ayat yang spesial sehingga diambil oleh Rasulullah di dokumen arasnya Allah Subhanahu wa taala. Saking spesialnya ayat kursi ini yang bisa membedakan, yang bisa menebalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala antara orang Islam dan orang kafir. Saking spesialnya karena di dalam ayat kursi ini Allah menceritakan dengan sifat-sifatnya, keagungan dari sifat-sifatnya. Yang dimulai dengan Allahu. Allah ini terambil dari kata ilah. Ilah diambil dari kata alihah. Bermakna satu mengherankan, yang dua dalam menakjubkan. Mengherankan kalau kita memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala, akan kita heran. Makanya ada makalah tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Angan-anganlah kamu dari semua makhluk Allah, tapi jangan kamu angan-angan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mengangan-angan zat dan hakikat Allah, maka kamu heran. Bermakna menakjubkan. Nah, kalau kita melihat ciptaan Allah, itu kita takjub. Terus kita mengucapkan Allah. Nah, ayat kursi ini dimulai dengan Allah. Allah ini kalau kita ambil dari beberapa huruf yang terpapar, ada 4 huruf. Alif, lam, ha. Kalau kita ambil huruf pertama, alif.
Ini akan bunyi lillahi. Hanya kepada Allah. Kita ambil 2 huruf. Alif dan lam. Bunyinya lahu. Hanya milik Allah. Kita ambil 3 huruf. Jadi hu. Hu ini menunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita ambil semua. Alif, lam, haknya kita ambil. Maka apa yang terjadi? Ini fitrah manusia. Itu adalah panggilan kepada Allah mestinya, kepada Tuhannya. Allah. Allah itu siapa? Allah itu adalah zat yang menciptakan manusia. Seisinya bumi, langit, dan makhluk-makhluk yang lain. Allah adalah zat yang wajib disembah dan secara wajar kita menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illahu. Allah, begitu bangganya kita kalau membaca surat atau ayat kursi ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi pelajaran kepada kita, hendaknya ayat kursi ini dibaca ketika kita keluar rumah atau ketika kita mau tidur. Baca surat Al-Baqarah, yaitu ayat kursi ini. Ayat kursi, Allahu la ilaha illahu. Allah la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah. Itu senangnya kita menjadi hambanya, bahwa kita punya Tuhan Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Hayyu. Dia itu bagaimana sifatnya? Al-Hayyu, Dia itu hidup. Allah hidup. Insya Allah kita punya Tuhan, Allah hidup. Senang ya kita punya Allah hidup. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering memberi komentar kepada sahabat, janganlah kamu seperti orang Nasrani dan janganlah kamu seperti orang Yahudi. Kalau Nasrani itu mengagung-agungkan Nabi Isa, Isa adalah anak Tuhan. Kalau Yahudi itu mencerca, mencaci Nabi Isa itu adalah anak zina, sehingga ingin membunuhnya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi Tuhan kita itu merupakan kebanggaan kita. Dia hidup, Al-Hayyu, Maha hidup, Maha. Kalau Nabi Isa kan Nabi yang dituhankan, beda toh, Maha dengan di. Kalau di itu adalah objek, kalau Maha itu kan subjek. Al-Hayyu, Al-Qayyum, yang terus menerus mengurus makhluknya. Allah, alhamdulillah saya punya Tuhan yang hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya. Betapa bahagianya, betapa bangganya kita sebagai makhluknya, hambanya yang selalu diperhatikan. Kita tidur diperhatikan, kita kemana-mana diperhatikan. Dia selalu terus menerus mengurus makhluknya. Berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Bagaimana kalau kita punya Tuhan yang tidak bisa berdiri sendiri, minta bantuan orang lain? Keren ya, kita punya Tuhan yang berdiri sendiri tanpa minta bantuan orang lain. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu yang bagaimana? Allah itu yang tidak tidur dan tidak ngantuk. Bagaimana seandainya Allah Tuhan ini kok ngantuk, kok tidur? Ketika kita berdoa pada malam hari, terus doa kita ya tidak didengar. Wong Tuhan ngantuk, wong Tuhan tidur, ngantuk itu kan nggak sadar. Kamu kok ngantuk? Ngerti apa yang saya omongkan tadi? Hah? Iyo, apa sih mau omong no? Apa yang kamu omongkan? Kamu bicarakan apa? Ngantuk, tidur, didok-dok. Tidak senang kita punya Tuhan yang ngantuk dan
Sehingga doa-doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Begitu bangganya kita sebagai hamba Allah. Segala fasilitas di muka bumi, air, bumi, udara, ini milik Allah Subhanahu wa taala. Alam raya ini adalah milik Allah. Yang Allah tidak butuh alam raya. Kita bangga sekali. Seandainya udara ini milik orang lain, bukan milik Allah. Nah, kita berapa bayar? Ketika kita sakit dan orang sakit di rumah sakit itu, satu oksigen, satu tabung itu sudah berapa? Kadang-kadang lebih dari 10 oksigen. Ya. Terus kita air, ambil untuk minum, ambil untuk masak, pengairan di sawah, terus irigasi. Seandainya air beli, berapa barrel air yang kita beli dan mengeluarkan berapa triliun kita mengeluarkan uang untuk beli air. Karena air milik Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak butuh dengan apa yang telah diciptakannya. Gratis untuk manusia. Ini sudah satu kebanggaan, satu ini kegembiraan bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama hambanya Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan, bangga punya Tuhan yang menciptakan alam raya ini yang tidak butuh dengan alam raya. Man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali mendapatkan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan ini baik berupa kebaikan, ini nanti kita akan diberi syafaat oleh Allah, oleh Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kepada yang bisa memberi syafaat adalah para kiai-kiai kita, karena mendapatkan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa saja mereka tidak mendapatkan izin Allah, tidak bisa memberi syafaat kepada kita. Itu juga bisa, itu hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi insya Allah kalau kita berbuat baik, kita akan mendapatkan pertolongan, terutama kalau kita membaca sholawat ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang begitu banyak keberkahan, kemanfaatan dalam kehidupan. Kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat ada jamaah bertanya, "Ning, bagus mana membaca sholawat dengan membaca istighfar?" Ada dalam keterangan kitab itu masih lebih bagus membaca sholawat. Man sholla alayya sholatan sallallahu alaiha biha asra. Barang siapa membaca sholawat 1, maka Allah akan memberi keinginannya dikabulkan 10. Wa hutat anhu asra sayiatin, dan dosa-dosanya 10 dihapuskan. Wa rufi'a anhu asra darajatin, dan diangkat derajatnya 10 oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah membaca sholawat 1. Setiap hari kita membaca sholawat tak terhingga. Dan ya 500, bahkan sampai 1000. Diistiqomahkan. Karena apa? Walaupun kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan sholawat, itu apa keinginan kita? Kan tadi bandingannya 1 saja sudah. Apa yang menjadi keinginan kita 10 diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang membaca doa tidak sempat dan waktunya sedikitlah, katakanlah, tidak bisa dituangkan doa-doanya kepada Allah, cukup membaca sholawat itu sudah cukup. Nanti gantian ini membaca sholawat. Dia tidak usah membaca doa banyak, tidak usah, baca sholawat saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah sekali, itu sudah mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita diijabah oleh Allah 10. Dan diangkat derajatnya 10, dihapuskan dosanya 10.
Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah mengetahui apa yang akan datang terjadi dan apa yang di belakang kita. Begitu bangganya ibarat anak. Seandainya ini segala sesuatu pekerjaan ini diawasi oleh orang tua kita. Orang tua kita, ketika kita berjalan diawasi oleh orang tua kita. Kita menggapai sesuatu yang kita tidak bisa menggapai, terus ada di samping kita orang tua yang bisa mengambilnya, membantu kita. Kita di belakang jalan tidak tahu ada mobil lewat. Tapi ada pengawasan, bimbingan, perhatian orang tua kita sehingga kita terhindar dari marah bahaya. Begitu senangnya. Lah ini Allah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan kita tidak tahu di belakang kita juga ada banyak sekali permasalahan-permasalahan. Sehingga kita bangga menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Dan apa yang kita kerjakan itu semata-mata hanya ini Allah yang menakdirkan, Allah yang menghendaki. Kita bisa melakukan sholat, ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melaksanakan ketaatan, dan lain sebagainya, kita juga, ini adalah la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada yang bisa ada upaya untuk melakukan kebaikan dan tidak ada kekuatan yang bisa menolak kemaksiatan. La haula wala quwata illa billah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah luas antara langit dan bumi. Bangganya kita sebagai hambanya. Kursinya Allah luas sekali, luas sehingga kita tidak perlu gusar, susah, sedih. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita kembali kepada Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah, apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, apa yang sulit, apa yang berat akan dikasih kemudahan, kasih kelapangan, kasih jalan keluar kalau kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan Allah tidak bosan, tidak lelah menjaga sinar matahari, menjaga memunculkan rembulan, memunculkan bintang-bintang. Seandainya manusia tidak bosan, seorang penjaga di rel kereta api, itu kan sip-sipan. Seorang penjaga di rumah sakit, itu juga sip-sipan. Seorang penjaga di pengisian SPBU juga sip-sipan. Tapi Allah tidak lelah. Ya gak bosan, gak berat. Matahari pagi aku munculkan. Nanti jam 5-6 aku terbenamkan di sebelah barat. Ganti malam hari aku munculkan rembulan. Gak lelah mengatur semua yang ada di muka bumi ini. Kalau seandainya manusia sudah lelah, gak kuat urusan, gak kuat. Sampean tak kasih bayaran 1 juta 1 minggu ya. Tapi kamu gak boleh pulang. Kamu duduk di tempat pengamanan rel kereta api. Sehingga enggak bisa, aku enggak mau karena aku enggak kuat 1 minggu. Ini manusia, tapi Allah tidak ada bosan-bosannya untuk mengurus kita, tidak ada bosan-bosannya untuk menjaga kita. Wa huwa, dialah Allah al-aliyyu, zat yang tinggi, al-azim, dan yang agung. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, dari urian ini barangkali ada komen pada link acara ini. Tahu. Dan jangan lupa subscribe, like pada acara bersama belajar ilmu agama. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.